Halo guys, welcome back to Garasi Drift. In this video kita dikasih kesempatan oleh SS Active untuk mereview R32 yang lagi happening banget yang ada di sebelah gua sekarang dengan bahan full karbon, warna midnight purple dan mesin RB30. Oke, gue sangat excited banget sama ini mobil karena modifikasinya ini sangat ekstrim banget dari bagian eksterior maupun bagian interior, bahkan bagian mesinnya juga. Dari eksteriornya kalian bisa lihat warnanya ini midnight purple, tapi nggak sembarang midnight purple. Kalau kita lihat dari dekat, ini sebenarnya bahan karbon dan bukan karbon lapis. Ini dry carbon full untuk bagian bumper, kap mesin, fender, bahkan bagian atap itu semuanya dry. Jadi udah nggak ada sasis asli dari R32 di bagian eksterior. Dan yang menarik untuk serot karbonnya ini semua dibikin align. Jadi garis karbonnya serong ke sini, di bagian bumper pun juga, di bagian kap mesin juga, semua bagian si seratnya align. Itu suatu detail yang susah untuk dilakukan di bahan karbon. Dan untuk body kitnya sendiri ini pakai body kit dari SS Active. Bentuknya sih kurang lebih mirip sama Pandem ya, tapi tetap keren karena lebih lebar dari R32 standarnya. Dan body kit ini untuk bagian depan ada lips karbon warna hitam sebagai diffusernya. Untuk bagian kap mesin sebenarnya ini masih standar, tapi full karbon warna midnight purple. Yang spesial sih di dalamnya yang akan kita bahas nanti. Dan untuk bagian fender ini udah pakai body kit dari SS Active juga, yang mirip sama Pandem. Nyambung ke bagian side skirtnya ini full karbon juga dengan lips warna karbon hitam. Jadi untuk bagian atas sampai side skirt nih warna midnight purple, bagian lips warna hitam. Kalau dari mata gue sih kelihatannya rada hitam nih, karena kalau dia nggak kena cahaya tuh midnight purple-nya rada kurang kelihatan. Kelihatannya jadi hitam keabu-abuan gitu. But it's still a cool car. Nah, yang tadi gue bilang, ini dry carbon. Jadi biasanya kalau mobil full karbon kayak gini, karbonnya itu karbon lapis. Jadi ini misalnya ada pintu, dilapis sama karbon. Nah, kalau ini pintunya itu dicetak dulu dan diganti full pakai karbon. Jadi udah nggak ada aluminium, udah nggak ada besi standarnya. So, mobil ini bisa enteng banget. Dengan semua modifikasi yang ada dari mesin RB30, roll bar bagian dalam, dan semua body parts-nya, velg dan lain-lain. Mobil ini lebih enteng sekitar 100 kilo dari R32 standar. Thanks to dry carbon di semua bodinya. Mantap banget ya. Nah, bagian atap ini juga kalau kata SS Active dipotong semua, dicetak dan dijadiin dry carbon. Gokil ya. Dan yang menarik, ini mobil warnanya kan rada sedikit ke midnight purple-an. Jadi karbonnya itu dicat, tapi catnya tipis. Tapi yang keren bisa rata gitu ya. Dari berbagai sudut pandang, catnya semuanya rata. Itu susah banget pasti bikinnya. Dan lanjut bagian belakang, ini ada body line-nya R32 yang menjadi ciri khasnya GTR. Tapi udah dilebarin lagi, udah kayak body kitnya Pandem. Mantep banget. Dan dry carbon juga. Kalau diketok nih suaranya mantep ya. Nah, untuk bagian velgnya ini juga menarik untuk dibahas karena bagian tengahnya ini pakai center lock. Untuk ganti satu velg hanya butuh satu baut yang dilepas, udah kayak mobil Formula One gitu. Modifikasi seperti ini lumayan ribet karena bagian hub, bagian knuckle itu harus diganti semua. Jadi customnya tuh banyak untuk pakai velg kayak gini. Dan velgnya ini pakai merek SS Active juga yang bentuknya mirip T37 kurang lebih, tapi lebih simple dan ini tripis. Nah, untuk ET-nya gue kurang tahu berapa, yang jelas depan sama belakang tuh rata sama offsetnya. Velg ini dibalut dengan ban Toyo R888R yang sidewall-nya cocok banget untuk dipakai di mobil-mobil GTR kayak gini. Dan untuk di bagian BBK, ini juga menggunakan BBK dari SS Active 6 pot untuk bagian depan dan 4 pot untuk bagian belakang. Nah, untuk velg bagian belakangnya juga sama, modelnya sama, ban yang dipakai pun juga sama, yaitu Toyo R88R. Oke, kita lanjut bagian belakang. Di bagian lampu belakangnya ini cover lampunya aja dijadiin karbon juga, jadi semuanya karbon kecuali emblem GTR. Emblem GTR tetap ada. Bagian skyline-nya ini juga di emboss karbonnya, mantap banget. Dan untuk exhaust systemnya ini juga udah pakai merek SS Active.
nih logonya. Oh ya, by the way ini mobil juga baru pulang dari SEMA. Jadi baru banget sampai dari Amerika, dibawa ke Jepang untuk ikutan Tokyo Auto Salon. Dan sebenarnya mobil ini emang dibangunnya di Jepang, di Fukuoka, di bengkelnya SS Active. Oke, sekarang kita masuk ke interiornya. Tapi ada yang harus gue lakuin dulu sebelum masuk ke dalam, yaitu copot sepatu. Kenapa? Karena bagian dalam mobil ini juga full karbon. Mulai dari atap sampai bagian floornya full karbon. Jadi untuk mengapresiasi modifikasinya, kita copot sepatu dulu biar tetap bersih nih si dry karbonnya. Let's go inside. Ini menurut gue adalah salah satu mobil yang pernah gue review yang interiornya ini mewah banget materialnya. Dari lantainya ini full karbon, jadi dilapis, kalau untuk yang lantai dilapis karbon. Sampai ke bagian belakang nih, jok belakangnya udah dihapus dan diganti dengan karbon. Bahkan si alur karbonnya ini, kalau ditembusin ke bagian pintu gitu ya, alurnya tetap sama. Jadi semua karbon yang ada di sini alurnya sangat diperhatikan biar sinkron gitu ya antara interior dan semua panel yang ada di eksterior. Nah, ini juga menarik banget, banyak banget yang modifikasi di interior ini. Dari mulai joknya ini udah pakai Recaro RMS dengan bahan dry carbon juga, yang bentuknya mantep banget. Ini gue juga salah satu cita-cita gue punya jok ini, semuanya padding-padding gitu. Lumayan keras sih, tapi kalau untuk balapan ini sangat mendukung banget, enteng, sesuai sama mobil ini, full karbon, joknya pun juga karbon. Bahkan yang menarik, windshield bannernya ini dari karbon guys. Ini dry carbon dijadiin windshield banner. Biasanya windshield banner kan pakai stiker doang ya. Gue jadi insecure banget nih, mobil gue pakai stiker untuk windshield banner, sementara ini pakai karbon. Dan selain karbon, materialnya yang dipakai di interior juga ada Alcantara. Jadi untuk bagian bawah nih karbon, bagian atasnya full Alcantara. Dari door trim sampai ke dashboard ini full Alcantara semua, dan ada tulisannya nih SS Active. Jadi semua modifikasi mau di interior, mau di eksterior, itu yang ngerjain SS Active. Cool, rapi banget pengerjaannya. Ini juga udah diganti gearboxnya jadi sequential, naikin ke bawah, turunin ke atas. Kalau gigi R, tarik ini ke bawah. Udah mantep banget untuk mendukung mesin RB30 yang ada di depan. Dan setirnya juga udah diganti pakai Renown, gue juga baru dengar ini mereknya. Dan terakhir untuk bagian interior, ini udah pakai roll catch tanam. Roll catch-nya ini nggak karbon, karena kalau karbon beda ya kualitasnya. Untuk roll catch tuh emang harus pakai besi. Supaya si roll catch-nya ini nyambung sama tema dari mobil ini full karbon, jadi bagian roll catch yang dekat sama jok nih dilapis karbon juga. So pandangan gua nih sebagai pengendara ini mobil, di mana-mana karbon pokoknya. Dan di mana-mana Alcantara. Semua materialnya expensive, sangat-sangat mahal dan sangat-sangat berkualitas pastinya. So untuk bawa mobil ini rada sedikit mengerikan pastinya. Kita masuknya aja harus copot sepatu. Bukan mengerikan sih, apa ya? Lebih ke sayang aja gitu kalau karbon kita injek pakai sepatu kan. Semuanya materialnya bagus, jadi harus hati-hati banget pakainya. Dan kita langsung aja ke pembahasan yang paling dinantikan dari kalian, yaitu mesinnya RB30 dari HKS. Langsung aja kita ke depan. I'm super excited right now. Ya sebenarnya gue tadi udah lihat sih, pura-pura excited aja. Tapi tetap ini mesin Pol. Kenapa Pol? Karena notabene-nya mesin R34, R33 dan R32 itu standarnya 2600 cc atau 2,6 liter. Sementara RB yang ada di sini ini udah 3 liter atau 3000 cc. Jadi namanya udah ganti nih, RB30 powered by HKS. Jadi ini sebenarnya custom dari HKS. Kalau dari Nissan sendiri nggak ada RB30, mentoknya cuman RB26 kayak yang dipakai di S15 Tipo. Cuman RB30 ini pastinya mantep banget karena udah di stroke up. Horsepower-nya kalian tebak berapa? Horsepower-nya ini mencapai 950 on wheel. Kalau on engine-nya tuh udah kisaran 1000 sekian kali, 1500-an kali ya. Build-nya bener-bener rapih banget. Gue bener-bener speechless ngelihatnya. Tapi untuk modifikasi bagian mesin nggak semuanya HKS. Ini dikombinasi dari beberapa parts aftermarket. Mulai dari intake-nya ini mereknya G-Ready. Untuk bagian internal sampai ke bagian coil mereknya full HKS. Dan headernya kayaknya ini custom yang nyambung ke turbo Garrett GT 45 atau 40 nih ya. Pokoknya gede banget tanpa air
filter langsung, terus nyambung ke intercooler. Intercoolernya ini merek Daiwa Racing Labo, begitu juga dengan bagian radiatornya. Bagian berantakannya nih di area lampu dan intercooler ditutup pakai bahan karbon dan ada tanda tangan buildernya nih, 2022, berarti baru banget jadi. Karena mobil ini baru pulang dari SEMA guys. Top deh pokoknya, rapih banget. Mungkin ini menjadi mobil yang worth to review pada tahun ini di Garasi Drift. Ngeri rasanya nutup kap mesin karbon yang warna midnight purple ini. Overall gue sangat mengapresiasi modifikasi dari mobil ini. Dari bagian eksteriornya, semua karbon yang ada di sini itu nggak ada yang lapis, semuanya dari karbon. Itu susah banget bikinnya. Bagian kaki-kakinya pun juga keren. Bagian mesinnya apalagi? Bagian mesinnya ini pakai RB30. That's a really fast engine. Dan mungkin segitu aja untuk review kali ini. Mungkin suatu saat kalau ada kesempatan kita bakal test drive mobil ini di Fukuoka. Terima kasih banyak untuk SS Active udah memperbolehkan Garasi Drift untuk mereview R32 full carbon midnight purple ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.